Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Al-Asma'ul Husna. Oleh karena itu, maka sesungguhnya setiap nama daripada nama-nama Allah menunjukkan atas makna tertentu daripada sifat-sifatnya yang padanya ada kesempurnaan, yang mana tidaklah dia sama dengan makna dari nama-namanya yang lain. Ar-Rahmanu mathalan, contohnya nama Ar-Rahman yadullu ala sifatir rahmah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Wal Azizu, dan nama Al-Aziz yang artinya Tuhan yang Maha Perkasa, yadullu ala sifatil izzah, menunjukkan Allah memiliki sifat keperkasaan. Wal Khaliqu yadullu ala sifatil khalqi, nama Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencipta. Wal Karim yadullu ala al-karam, ala sifatil karam, dan nama Allah Al-Karim yang Maha Dermawan menunjukkan Allah memiliki sifat dermawan. Wal Muhsinu yadullu ala sifatil ihsani wa hakadha. Demikian juga nama Allah Al-Muhsin yang Maha Baik menunjukkan Allah memiliki sifat selalu berbuat kebajikan. Ikhwatul kiram rahimakumullah, beda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Bahwasanya ahlu sunnah meyakini setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang tersendiri, yang mana satu nama memiliki satu sifat yang berbeda dengan nama lain, dan sifat ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Adapun ahli bid'ah mengatakan nama Allah hanyalah nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan nama-nama Allah adalah a'lamun mahdhun, nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat. Bagi mereka tak ada beda antara Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Semuanya bagi mereka tak ada bedanya, semua sama. Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak. Setiap nama-nama Allah itu memiliki sifat yang tersendiri yang berbeda dengan nama-nama lain, dan sifat yang dikandung dalamnya. Ya, itu membedakan antara kita dengan mereka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak, semuanya nama-nama Allah itu sama, enggak ada bedanya. Ya, satu sama lain, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak layak memiliki sifat. Wa in kanat jami'uha muttafiqatan fi dilalati 'ala ar-rabb tabaraka ta'ala. Nama-nama yang banyak ini, meskipun semua nama-nama ini memiliki sifat yang berbeda satu sama lainnya, tapi semuanya sepakat bahwasanya semua nama-nama ini yang terkandung dalam sifat menunjukkan Allah yang satu, Ar-Rabb tabaraka ta'ala. Walihada fahiya min haitsu dilalatiha 'ala adz-dzati mutaradifah. Karena itulah, andai kata nama-nama ini dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama ini adalah sinonim. Maksudnya semua nama-nama ini menunjukkan Allah semata, Tuhan yang satu. Wa min haitsu dalalati 'ala sifati mutabayyinah. Tetapi apabila dikaitkan dengan sifat, setiap sifat-sifat tersebut berbeda satu sama lainnya. Tak sama antara sifat perkasa dengan sifat misalnya memberi rezeki, dengan sifat mencipta, tak mungkin dapat disamakan. Lidilalati kulli ismin minha ala ma'nan khasin mustafadun minhu. Karena setiap nama-nama tersebut memiliki makna yang tersendiri yang diambil daripadanya sifat-sifat tersebut. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Allamah maknanya adalah orang alim yang besar.
Asma'ur Rabbi tabaraka ta'ala kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terpuji. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadull 'al madhi. Sekiranya lah dibenarkan pendapat orang-orang ahlu bid'ah Mu'tazilah contohnya. Mereka mengatakan nama-nama Allah hanyalah lafaz-lafaz saja yang tidak ada dalamnya kandungan makna. Maka lam tadulla 'alal madhi. Pastilah nama-nama ini tidaklah dapat dipuji. Kalau sama saja antara Rahman, Ar-Rahim dengan Al-Ghaffar, Al-Qahhar, sama semuanya, maka tak ada padanya keutamaan. Nama-nama ini menjadi utama karena setiap nama mengandung sifat. Subhanallah. Wa qad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna kullaha. Dan Allah telah menyifati bahwasanya nama-namanya itu semuanya indah. Kenapa indah? Karena mencakup sifat. Kalaulah tidak mencakup sifat, tak ada indahnya. Sebagaimana seseorang yang namanya bagus, namanya karim, mulia tapi bakhil, tak ada maknanya. Namanya karimun jawad, sakhiyun fayyad. 5 nama dikumpulkannya. Karimun jawad, yang dermawan, yang baik. Kemudian apalagi tadi? Karimun jawad. Kemudian dikatakan fayyad, yang berlimpah-limpah kebaikan. Menunjukkan satu orang, tapi semua nama ini tak sama dengan orangnya. Orangnya bakhil alias tamak alias kedekut. Ini taklah padanya ada keindahan, hanya sekedar nama-nama. Adapun Allah tidak. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Yang antara satu nama memiliki sifat dengan nama yang lain memiliki sifat yang tersendiri pula, yang mana sifat-sifat ini berbeda satu sama lainnya. Tak akan dapat disamakan antara sifat rahmat dengan sifat pengampun, penyayang, pemberi rezeki dan seterusnya. Faqala, karena itulah Allah mengatakan tentang dirinya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan, biarkan orang-orang yang menyimpang dalam memaknai nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapati balasan apa yang mereka lakukan. Fahiya lam takun husna limujarradi al-lafzi. Maka nama-nama Allah enggak boleh dikatakan al-asmaul husna kalaulah nama tersebut hanyalah lafaz-lafaz belaka. Bal lidalalatiha atau lidilalatiha ala awsafil kamal. Nama Allah disebut asmaul husna karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalamnya. Yang kita herankan, sebagian daripada negeri-negeri Islam, mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang banyak, 99 nama kata mereka. Bahkan sebagian mereka menuliskan nama-nama tersebut di mushaf, di sampul-sampulnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Herannya, mereka tidak meyakini bahwasanya nama-nama ini mengandung sifat-sifat. Mereka hanya batasi sifat pada 7 sifat atau pada 13 sifat, hanya 20 sifat. Ini yang kita heran. Mereka pun tak sepakat berapa sifat Allah. Ada yang batasi hanya 7, ada yang batasi hanya 13, ada yang batasi hanya 20. Maka kemana nama-nama yang 99 ini? Subhanallah. Kita heran. Mereka tidak meyakini nama-nama ini memiliki sifat. Semua nama-nama ini mereka akan pulangkan kepada sifat yang mereka yakini, yang wajib bagi Allah 7 atau 13 atau 20. Contohnya sifat rahmat. Kata mereka bukan rahmat, tapi ini adalah iradatul ihsan. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak ingin berbuat kebaikan. Bukan mahabbah, bukan cinta. Allah enggak layak memiliki sifat cinta. Tapi maksudnya adalah iradatul in'am, iradatul ihsan, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan. Mereka pulangkan kepada makna iradah. Bukan tangan, tapi maknanya adalah qudrah, kekuasaan. Dan begitulah seterusnya. Yang menunjukkan bahwa setiap nama-nama ini mengandung sifat yang berbeda satu sama lain. Disebutkan di sini sebagai contoh.
Walihada lamma sami'a ba'dul Arabi qari'an yaqra. Oleh karena itulah tatkala ada sebagian orang-orang Arab mendengar seorang qari yang membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita potonglah masing-masing tangan keduanya, jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman daripada Allah. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala, berkatalah orang Arab ini, laisa hadza bikalamillah, apa yang kau baca ini bukanlah perkataan Allah. Orang Arab ini tak hafal, dia enggak hafal Quran. Ketika dia dengar qari membaca demikian, pencuri laki-laki dan perempuan potonglah kedua tangannya sebagai balasan dan hukuman daripada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata dia, tak mungkin ini firman Allah SWT. Maka berkatalah sang qari, faqala al-qari atukadzibu bikalamillah ta'ala, apakah engkau mendustakan perkataan Allah? Faqala la, bukan, aku tidak mendustakan, tapi yang kau baca ini bukan firman Allah SWT. Subhanallah. Walakin laisa hadza bikalamillah, ini bukan firman Allah. Fa'ada ila hifdhihi, akhirnya qari ini kembali melihat Quran, kembali mengecek hafalannya yang dia baca. Taulah dia keliru. Wa qara'a, akhirnya diperbaikinya. Bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim ujungnya. Subhanallah. Karena itulah kesalahan dalam membaca Quranul Karim, ya, merubah semua maknanya. Maka tak boleh kita salah membaca Quranul Karim. Apa kata orang Arab tersebut setelah mendengar ujungnya dirubah dari wallahu ghafurun rahim menjadi wallahu azizun hakim? Faqala al-a'rabiyyu, berkatalah orang Arab ini, sadaqta, kali ini kau benar, ini firman Allah. Apakah orang Arab ini hafal? Tidak. Dari mana dia tahu? Bahasa. Subhanallah. Karena setiap daripada sifat-sifat Allah itu, ya, tak akan mungkin berbeda dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, antara nama dan sifat tak akan mungkin berbeda satu sama lainnya. Faqala al-a'rabiyyu sadaqta, maka berkatalah orang Arab tersebut, kali ini engkau benar. Azza fahakama faqata, karena Allah itu Maha Perkasa, maka dengan itulah Allah menetapkan harus dipotong tangan pencuri. Walau ghafara, andai kata kau gantikan azza dengan kata-kata ghafara, kalau engkau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh potonglah tangan perempuan dan laki-laki jika mencuri sebagai balasan daripada Allah dan hukuman, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Andai kata kau gantikan kata-kata azza Maha Perkasa dengan ghafara Maha Pengampun, ya. Kemudian warahima, engkau gantikan kata-kata hakim yang maha bijaksana dengan keputusannya memotong tangan pencuri, itulah yang paling bijak. Ya, kau ganti kata-kata hakim dengan kata-kata rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rahmat, lama qata'a. Tak akan mungkin Allah potong andai kata dia memiliki rahmat. Ya, mustahil. Andai kata kau baca ayat ujungnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tak bersesuaian, karena ayat ini menceritakan tentang perkara pencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan. Maka ujungnya ini semua keputusan Allah, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana semua keputusannya. Bukan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tak bersesuaian antara ayat, ya, antara apa yang Allah SWT tentukan dengan sifatnya. Ya. Allah Maha Bijaksana dengan segala macam keputusannya dan Maha Perkasa. Karena itulah dia potong tangan pencuri, agar jangan mereka menganggap bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, membiarkan mereka berbuat maksiat. Tidak, ada hukuman. Dan hukuman tersebut bukanlah karena kezaliman, tapi karena kebijaksanaan Allah SWT. Banyak orang-orang mengatakan, kasihan tangannya dicuri, tangan pencuri dipotong, Ustaz, kasihan, hilang tangannya, cacat seumur hidup, biarlah dia di penjara. Lebih baik lagi di penjara daripada dipotong tangannya. Kita katakan subhanallah. Andai kata kita gali hikmah daripada segala macam ketetapan Allah SWT, maka kita dapat sempurna ketetapan Allah SWT. Ya, andai kata dipotong tangannya, selesai, lepas. Dia masih bisa bekerja, dia bisa menafkahi anak istrinya.
Subhanallah. Dan adapun masalah bertobat, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masih dapat bersama keluarganya, anaknya, istrinya dibandingkan di penjara. Negara payah kasih makan dia. Kemudian berkumpul di sana antara orang yang jahat dengan jahat yang lain. Maka kita melihat banyak sekali residivis. Setelah keluar dari penjara, bahkan lebih dahsyat, lebih ahli lagi merampoknya, mencurinya. Akhirnya mati ketembak. Berapa banyak kemarin kita baca di berita, ini yang ketembak residivis. Subhanallah. Pulang balik keluar masa penjara. Ya, semakin keluar dari penjara, semakin dahsyat ilmunya. Penjara ini, jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sisi-sisi negatifnya. Ya, pertama, ini yang kita dapat gali, habis uang negara kasih makan tuh para penjahat. Subhanallah. Dari mana uang negara? Dari kantong mereka. Dari mana? Kita juga kata orang Melayu. Subhanallah. Untuk buat gedungnya, sewa sipirnya, subhanallah, keamanannya, habis uang negara. Kadang-kadang karena mereka, subhanallah, orang-orang jahat tak diperlakukan mereka bagi manusia di penjara-penjara. Subhanallah, menzalimi hak mereka sebagai manusia. Kadang-kadang penjara yang sempit dikumpulkan banyak orang. Subhanallah, menzalimi mereka meskipun mereka penjahat, mereka tak boleh dizalimi. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang gara-gara perebutan mereka berkelahi, bunuh-bunuhan di sana, kadang-kadang bakar-bakaran. Ya. Dengan sebab di penjara banyak kemaslahatan terabaikan. Anak istri mereka tak makan. Maksudnya dengan sebab dia lagi karena dia tak mungkin bekerja. Subhanallah. Ya. Kemudian dia di sana bukan berkumpul dengan santri-santri, berkumpul dengan orang-orang jahat semacamnya. Akhirnya mereka bertukar pengalaman. Oh, ini kurang canggih caranya merampok. Ini yang paling canggih. Belajar mereka satu sama lain. Subhanallah. Bahkan mereka buat jaringan. Nanti kok sudah lepas, kita buat jaringan. Kita harus buat network, jaringan kerjasama. Kita harus, gak layaknya sekedar batu haji, gak, kita harus mendunia. Di mana mereka dapatnya? Di penjara. Subhanallah. Tapi dengan dipotong tangan, selesai. Tiap kali mau mencuri, satu dah hilang kawannya. Mencuri sekali lagi, habis tangan satu lagi. Takkan mungkin dan mustahil orang yang mencuri dipotong tangannya, mencuri kembali mustahil. Berpikir 50.000 kali, 70.000 kali mereka. Ini udah hilang kawan satu nih, aku mencuri satu lagi, habis di tangan. Subhanallah. Ini baru hari ini keluar, besok curi lagi. Ada atau enggak? Adakah orang setelah dipotong tangannya besok mencuri lagi? Hampir-hampir tak ada, mungkin tak ada. Ceritanya tak ada. Mencuri lagi, potong tangan kirinya. Subhanallah. Dua-dua udah hilang, gimana mau gait? Mustahil. Maka Allah mengatakan Azizun Hakim. Dia maha perkasa dengan segala macam keputusannya. Tak layak dikatakan enggak ini, enggak layak Allah. Enggak ini. Aziz, maha perkasa. Terhadap orang-orang zalim dia berkuasa, memberikan bagi mereka hukuman, dan semua hukumannya tak ada padanya unsur kezaliman. Semuanya adalah hikmah dan kebijaksanaan. Subhanallah. Ada seorang sahabat wanita Bani Makhzum, ya, yang dia mencuri. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu orang-orang mengatakan kepada Usama, Usama, engkau ini adalah kesayangan Nabi SAW. Bilang sama Nabi, jangan tangannya dipotong. Kami tidak merasa nyaman. Kami merasa malu tangannya dipotong. Dia orang mulia. Dia berbangsa, bersuku. Dia, ya, adalah orang yang begitu mulia, nasabnya di tengah-tengah kami. Kami sukunya merasa malu andai kata dia dipotong tangannya. Bilang sama Nabi, datanglah Usama, ya Rasulullah, janganlah dipotong tangan si fulan, ya. Sesungguhnya andai kata dipotong tangan si fulanah, kaumnya merasa malu gini-gini. Maka berkata Rasulullah,
atashfa fi haddin min hududillah. Usama, engkau nekat menjadi perantara meminta syafaat dalam penerapan hukum Allah SWT. Usama, kau tahu, wallahi demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sariqat, kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, kupotong tangannya. Apa lagi yang lain? Putriku sendiri kupotong. Subhanallah. Ya Usama, binasanya umat-umat sebelum kita. Andai kata yang mencuri adalah orang-orang yang miskin, hina, dina, kere, mereka potong tangannya. Andai kata yang mencuri koruptor, penjahat besar, ya, maka mereka biarkan. Karena itulah mereka binasa. Subhanallah. Ya, jadi yang namanya penerapan hukum Allah itu semuanya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Semua hukum buatan manusia, hukum yang coba-coba dan uji coba. Boleh jadi baik, boleh jadi benar, dan banyak sekali celah-celahnya. Banyak sekali apanya? Celah-celahnya. Masing-masing pihak, masing-masing pengacara membuat tafsiran yang berbeda-beda satu sama lain terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Karena banyak celah-celah dan peluang. Adapun Islam enggak ada cerita. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu apa yang memperbaiki manusia. Karena itulah dia buat syariat yang sesuai dengan manusia. Tak ada celah padanya. Semua hukumannya sesuai.